Halo semuanya, balik lagi di channel Vincentius Raditya. Kali ini sesuai dengan judul, gue mau ngetes mikrofon lagi untuk action kamera gue, yaitu DJI Action 4. Jika di video sebelumnya gue sudah ngetes menggunakan mikrofon yang murah, ini merek dari Tafware, harganya nggak nyampe Rp15.000. Kali ini gue mau ngetes mikrofon yang berbeda lagi, yaitu gue mau ngetes mikrofon dengan tipe Type-C. Type-C lavalier microphone, super sound for audio and video recording, TAF Studio kalau nggak salah, dengan modelnya JH042. Kita intip dulu bagian depannya ya. TAF Studio mikrofon clip-on USB Type-C for smartphone JH042 Black. Barang mikrofon smartphone merek TAF Studio dibuat di China. Frekuensi 50-60 Hz, tegangan 110-240 volt. Di bagian kiri bawah ada tulisan Hi-Fi Voice, Clear count quality ya, ini harusnya sound ya, bukan count ya, dan strong anti interference. Dan ini gue beli sengaja karena gue penasaran juga bisa nggak ya gue menggunakan mikrofon lavalier yang Type-C tanpa harus menggunakan adapter. Nah, jujur gue belum pernah tes produk ini. Di bagian belakang ada tulisan Type-C lavalier microphone, super sound for audio on video recording, ini harusnya N sih ya, bukan on ya. Foam windscreen for clarity of speech, omnidirectional condenser microphone with exceptional signal to noise, tie clip for easy attachment, Type-C connector. Ya, ini harusnya Type-C dan tapi dia Type-C connector. Sebelah kiri nggak ada, sebelah kanan nggak ada, bawah cuma kode produksi doang. Made in China. Panduan penggunaan TAF Studio mikrofon clip-on USB Type-C for smartphone JH-042. Ada kartu garansi produk yang tulisannya sangat-sangat kecil, jadi akan gua skip aja lah. Pusing juga gua bacanya. Petunjuk penggunaan: pasang kabel mikrofon ke port USB Type-C kepada perangkat Anda. Mikrofon hanya dapat digunakan untuk smartphone yang memiliki port Type-C dengan prosesor MediaTek seperti Xiaomi 11T, Oppo Reno 8 dan sebagainya. Aku penasaran, bisa nggak ya dipakai di HP gua? Kebetulan gua pakai HP Xiaomi 14T Pro sih. Untuk kelengkapan produk, satu kali TAF Studio mikrofon clip-on USB Type-C dengan tipe JH042 dan satu kantong penyimpanan atau pouch. Untuk produknya sendiri, dengan harga nggak sampai 30.000, ini gue beli kalau nggak salah harganya 28.500 kalau nggak salah. Nanti untuk linknya gue taruh di bawah. Dari build quality, dia sudah terlihat jelas lebih baik dibandingkan mikrofon 10 ribuan kemarin yang gue beli. Dari bahannya juga beda nih, bahan kabelnya. Ini kayak tipis kecil, ini sedikit lebih tebel. Pengikat talinya dia menggunakan velcro, jadi dia lebih rapi. Untuk jepitannya dia pakai jepitan model seperti ini sehingga lebih kuat lah dan bisa ngejepit lebih banyak, karena yang menjepit lebih banyak itu lebih bagus dibandingkan yang menjepit lebih kecil. Dan ini untuk Type-C-nya, TAF Studio. Ini gue penasaran deh, bisa nggak ya dipakai di HP gue? Ini kebetulan gue lagi pakai Xiaomi 14T nih. Tes mic, tes mic, tes mic, tes mic, tes mic, tes mic. Untuk build quality-nya oke, dan ini untuk busanya dia bisa copot nggak sih? Oh, busanya bisa dicopot. Oke, dari bahannya sendiri memang dia jauh lebih baik dibandingkan mikrofon 10 ribuan. Dia untuk ada semacam mesh-nya atau kawatnya di sini, dia lebih bagus dibandingkan yang harga 10 ribuan. Ya wajar sih ya, ada harga ada kualitas. Oke, langsung aja kita ke pengetesan. Di sini gue udah ada DJI gue. Biasanya gue kalau pakai mikrofon di DJI Osmo Action 4 gue harus menggunakan mikrofon adapter Type-C. Cuman karena ini sudah Type-C, kayaknya nggak perlu pakai ini deh. Kita coba tes aja ya. Ini biar gampang kelihatannya. Ini gua tutup dulu ya lensanya. Kita colokin mikrofonnya. Kita lihat apakah ada hijau-hijau. Wih, berfungsi nih seriusan. Wih, berfungsi coy. Kita setting dulu untuk audio gainnya. Kita bikin sini channel stereo, gainnya kita bikin 0 ya. Jadi pengetesan sama seperti yang mikrofon sebelumnya. Oke, langsung aja kita ganti scene ke kamera. Oke, ini gue pengetesan menggunakan mikrofon TAF Studio dengan tipe JH042 kalau nggak salah tadi namanya. Mikrofon di sini. Tes mic, tes mic, tes mic, tes mic, tes mic, tes mic. Gue nggak tahu nih suara gue cukup clear apa enggak, tapi untuk panjang mikrofonnya sendiri kurang lebih 1,5 meter. Ini gue lagi males buka tongsis, jadi gue pakai tangan aja. Kita tes lagi, tes mic, tes mic, tes mic, tes mic, tes mic, tes mic. Kalau gue lihat dari sini, kayaknya sih sound gue udah cukup oke ya. Indikator bar itu sudah hampir mendekati warna merah atau red line. Oke, abis ini langsung kita setup ke helm gue, dan nanti akan gue shot setup di helm gue seperti apa, oke? Oke, untuk setupnya kurang lebih seperti ini. DJI Action 4 di depan, dan untuk helm yang gue gunakan, gue menggunakan helm dari merek Zeus dengan tipe 611. Untuk jack Type-C-nya di posisi di sebelah kiri, dan gue tidak menggunakan mikrofon adapter. Untuk mikrofonnya sendiri, gue taruh posisinya di sebelah kanan. Dan untuk menjepitnya, seperti yang gue bilang, karena dia jepitannya lebih panjang, sehingga bisa menjepit lebih sempurna. Jadi nggak takut gampang copot deh. Dan untuk sisa kabelnya, sementara gue ikat tahan di sini. Ini masih settingan atau setup sementara aja. Ini hanya untuk pengetesan saja, jadi tutup Type-C-nya ini nggak gue copot ya, tapi sebaiknya dicopot aja guys, karena sistemnya bisa dicopot pasang. Takutnya ketika kita riding motovlog, kena angin kenceng, tiba-tiba patah, wah nyari gantinya tuh PR guys. Oke, langsung aja kita ke tahap pengetesan.
Oke, sekarang pengetesan lagi. Kalau yang sebelumnya kan gue channel stereo, audio gainnya 0. Pada saat gue preview ternyata suara gue pecah banget. Jadi sekarang ini gue tes lagi. Untuk channelnya tetap stereo, namun audio gainnya min 10 guys. Nah, kalau kalian penasaran seperti apa pecahnya nih, gue kasih lihat. Kali ini pengetesan gue menggunakan DJI Action 4 Adventure Combo dengan gue menggunakan mikrofon Type-C dari merek TAF Studio dengan tipe berapa tadi? JH042 kalau nggak salah. Harga mic-nya ini murah, nggak nyampe 30.000. Untuk channel audio gue setting di stereo, dan untuk audio gain gue setting di 0. Nah, yang enaknya kalau kalian menggunakan mikrofon ini dibandingkan gue menggunakan mikrofon sebelumnya yang harga 10 ribuan, ketika channel stereo, output hasilnya pun juga tetap stereo. Oke, kita belok dikit. Nah, kosong nih. Tarik dikit. Oke, udah 80 on speed. Harusnya suara angin lebih keredus ya, cuman pada saat di pengetesan sebelumnya atau di footage gue sebelumnya itu ketika gue setting audio gainnya 0, suara sekitar tuh kayak lebih keredam gitu. Sedangkan kalau ini min 10 harusnya lebih bisa keredam, cuman gue nggak pengen terlalu redam juga sih. Kalau terlalu redam malah jadi aneh tuh nggak sih, suara sekitar ambience environmentnya malah jadi nggak jelas gitu. Kalau misalkan dengan footage seperti ini dan audio gain seperti ini suara gue jadi lebih bagus, kayaknya sih gue untuk daily vlog atau daily motovlog yang dimana gue riding sendirian atau lagi bikin konten sendiri, mungkin gue akan terus menggunakan mikrofon ini. Dikarenakan setup seperti ini bisa dibilang sangat simple, nggak perlu pakai adapter, tinggal colok, pasang, kelar gitu kan. Minusnya tetap kalau misalkan ketika hujan deras, otomatis gue tidak bisa menggunakan mikrofon eksternal, nggak ribet gitu loh. Gue tinggal copot mikrofonnya, pasang lagi tutup Type-C-nya, kelar gitu kan. Terus mikrofonnya bisa gue umpetin. Cuman tetap ya kalau misalkan kalian pengen lebih safety banget, ya kalian bisa pakai mikrofon wireless, bisa DJI Mic 2 ataupun DJI Mic Mini. Cuman harus gue akuin ya, gue nyari barang itu susah banget, baik DJI Mic 2 ataupun DJI Mic Mini. Gue udah hunting ke beberapa e-commerce dan beberapa offline store di Semarang, lagi kosong. Tapi kurang lebih untuk overall hasil suaranya seperti ini. Mikrofon dari merek TAF Studio, mikrofon Type-C. Gue nggak expect akan suaranya bagus-bagus banget ya, mengingat harganya nggak nyampe 50.000, bahkan di bawah 30.000. Tapi yang bisa dibilang mikrofon ini adalah mikrofon budget carry hore. Jadi misalkan kalian belum kebeli adapter audio DJI Osmo Action, karena harus gue akuin harga audio adapter DJI Osmo Action itu cukup mahal, 580 ribuan kalau nggak salah. Dan terkadang stoknya ada, terkadang stoknya kosong. Jadi ini bisa jadi solusi sementara. Mungkin di pengetesan yang ini gue tidak menaikkan audio gain ya, atau gue tidak menyalakan noise reduction. Tapi noise reduction feeling gue nggak perlu gue nyalakan, karena entah kenapa mikrofon ini secara otomatis menyalakan noise reductionnya. Jadi ambient suara atau suara sekitar tuh kayak otomatis keredam gitu loh. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Ini hanyalah video iseng, video pengetesan mikrofon murah untuk DJI Osmo Action 4. By the way, mikrofon ini juga sudah gue tes di HP gue Xiaomi 14T Pro dan tetap berfungsi dengan normal. Kalau kalian pengguna DJI Osmo Action 4, misalkan dilalah audio adapternya belum kebeli, mikrofon ini bisa menjadi solusi buat teman-teman semua. Jujur li, awalnya gue nggak expect mikrofon ini bisa berfungsi normal. Dalam artian, gue iseng aja beli mikrofon ini, kalau misalkan berfungsi ya gue kontenin, kalau nggak berfungsi ya nggak gue kontenin. Tapi ternyata mikrofon ini berfungsi, cuma memang ada sedikit penyesuaian, kayak audionya harus gue setting di minus 10. Karena kalau audio gainnya gue setting di 0, itu pasti akan pecah banget suara gue. Nanti untuk link pembelian gue taruh di bawah, jadi kalian bisa cek langsung ya. Sekian video kali ini, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.